Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berangkat ke Cina. Sebelum berangkat, Trump membantah butuh Cina untuk selesaikan perang dengan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump hari ini berangkat ke Cina. Trump berangkat ke Cina menggunakan pesawat Air Force One dengan pengawalan ketat. Rencananya di Cina, Trump akan bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping. Ini menjadi kunjungan pertama seorang Presiden Amerika Serikat ke Cina dalam 1 dekade kebelakang. Dalam pernyataannya sebelum berangkat, Trump menyebut pertemuannya nanti tidak hanya membahas Iran, tetapi untuk meningkatkan kerjasama antar dua negara. Sementara di Cina, bendera Amerika Serikat dan Cina menghiasi sepanjang jalan utama di Beijing jelang pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Cina Xi Jinping. Keduanya dijadwalkan bertemu pada Kamis 14 Mei besok. Pemerintah Cina bersiap menyambut kedatangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Presiden Amerika Serikat Donald Trump hari ini tiba di Cina untuk bertemu Presiden Xi Jinping. Sementara Iran lebih dahulu ke Cina untuk menggalang dukungan. Saya Gede Satria, inilah Anyus Prime selengkapnya. Menteri Perang Amerika Serikat meminta kenaikan anggaran perang hingga 1,5 triliun dolar. Tambahan anggaran itu diajukan dengan alasan Amerika Serikat memenangkan perang. Permintaan kenaikan anggaran ini pun memantik kecaman dari anggota Kongres. Perang melawan Iran menelan biaya besar bagi Amerika Serikat sejak konflik dimulai. Pentagon menyebut perang melawan Iran telah menelan biaya setidaknya 29 miliar dolar AS atau sekitar 508 triliun rupiah dalam 74 hari sejak dimulai pada 28 Februari lalu. Biaya yang dihitung ini hanya mencakup amunisi dan peralatan, belum termasuk kerusakan pada pangkalan militer. Di tengah meningkatnya biaya perang ini, Menteri Perang AS Pete Hegseth mengusulkan tambahan anggaran perang untuk proposal tahun 2027. Tak tanggung-tanggung, rencana alokasi anggaran perang mencapai 1,5 triliun dolar untuk pertahanan. Hegseth mengklaim tambahan anggaran ini karena Amerika Serikat meraih kemenangan besar di medan perang.
Namun hal ini mendapat banyak kecaman termasuk dari anggota Kongres. Bahkan Pete Hegseth emosi saat salah satu anggota Senat mencecarnya dengan pertanyaan soal anggaran perang. I think it's so foolish. Here we are in a committee in the United States Senate, 74 days in, and you're talking about strategic loss. We have the ability to defeat a 47-year threat of a pursuit of a nuclear weapon. We have more leverage than we've ever had. We've had incredible battlefield successes, and you're talking about a strategic loss, cloaked in disingenuous questions. Mr. Secretary, this is how you undercut efforts that could otherwise and are otherwise being very effective. Hegseth menyebut tambahan dana ini dibutuhkan untuk mempertahankan posisi Amerika Serikat sebagai militer terkuat dan paling mumpuni di dunia. Pemerintah AS juga disebut sedang berupaya membangun kembali basis industri pertahanan agar kembali siap menghadapi perang besar. Pemirsa, demi memenangkan perang, Amerika Serikat tak peduli keuangan negara yang digelontorkan untuk operasi militer. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Amerika hanya peduli menghancurkan program nuklir Iran. Di tengah konflik di Timur Tengah, Amerika Serikat kian menunjukkan ambisinya menghancurkan nuklir Iran tanpa peduli konsekuensi terhadap ekonomi negaranya. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden AS Donald Trump menanggapi pertanyaan terkait situasi keuangan negara memotivasi Amerika Serikat mengambil keputusan perang Iran. When you're negotiating with Iran, Mr. President, to what extent are Americans' financial situations motivating you to make a deal? Not even a little bit. The only thing that matters when I'm talking about Iran, they can't have a nuclear weapon. I don't think about Americans' financial situation. I don't think about anybody. I think about one thing. We cannot let Iran have a nuclear weapon. That's all. That's the only thing that motivates. Sebelumnya, Trump menegaskan Amerika Serikat akan memenangkan perang Iran dengan atau tanpa melalui jalur damai. Bahkan AS juga mempertimbangkan untuk meluncurkan operasi militer besar-besaran untuk melawan Iran yang akan menggelontorkan dana besar di tengah krisis energi global. Diketahui ketegangan di Timur Tengah terjadi sejak 28 Februari dan hingga kini Amerika Serikat dan Iran masih mengupayakan negosiasi untuk perdamaian. Dilaporkan berubah menjadi pusat operasi militer Amerika Serikat. Aktivitas tersebut diprotes pejabat Israel karena mengganggu penerbangan sipil. Sejumlah pejabat Israel disebut kesal karena Bandara Ben Gurion yang selama ini dikenal sebagai pintu utama mobilitas global Israel berubah drastis menjadi pusat operasi militer Amerika Serikat. Terlihat sejumlah pesawat militer Amerika Serikat ditempatkan di bandara tersebut. Aktivitas militer di bandara mengganggu penerbangan sipil dan mengancam maskapai penerbangan. Perang Israel dan Amerika Serikat melawan Iran sejak Februari lalu mempengaruhi penerbangan sipil. Banyak maskapai penerbangan Israel merelokasi pesawat-pesawat mereka ke luar negeri dan banyak di antaranya belum kembali. Pemirsa, Ketua Parlemen Iran, Mohammad Ghalibaf, mengeluarkan ultimatum kepada Amerika Serikat untuk menerima proposal 14 poin Iran. Ia menegaskan jika terus menolak, maka Amerika Serikat akan menghadapi kegagalan. Memasuki pekan ke-11, proses gencatan senjata dalam kondisi kritis setelah negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran buntu. Ketua Parlemen Iran, Mohammad Ghalibaf, mengeluarkan ultimatum kepada Amerika Serikat untuk menerima proposal 14 poin Iran atau AS akan menghadapi kegagalan. Ghalibaf bersikeras bahwa AS harus mengakui hak-hak Iran jika ingin mengakhiri konflik yang telah melumpuhkan kawasan selama lebih dari 2 bulan. Peringatan dari kepala negosiator Iran tersebut muncul usai Presiden AS Donald Trump menolak tawaran baru dari Iran. Melalui akun resmi media sosial X-nya, Ghalibaf menyebut tidak ada alternatif lain selain menerima proposal Iran.
Ia juga menekankan bahwa pendekatan lain hanya akan berakhir gagal dan sia-sia. Semakin Amerika Serikat berlarut-larut, maka semakin banyak uang pajak AS yang dihabiskan. Sebelumnya, Iran menolak untuk mundur dan siap membalas setiap serangan AS. Kebuntuan negosiasi tersebut berdampak terhadap ketegangan di Selat Hormuz, di mana Iran membatasi lalu lintas melalui Selat Hormuz, sedangkan AS blokade pelabuhan-pelabuhan Iran. Sebelumnya, Iran mengajukan proposal balasan berisi 14 poin terkait upaya mengakhiri perang di Timur Tengah secara permanen. Proposal tersebut merupakan respons terhadap proposal Amerika Serikat yang sebelumnya diajukan. Iran dilaporkan telah mengajukan proposal berisi 14 poin terhadap proposal Amerika Serikat terkait konflik di Timur Tengah. Proposal balasan tersebut menekankan pada upaya mengakhiri perang secara permanen dan bukan hanya memperpanjang gencatan senjata. Berdasarkan laporan media Iran, 14 poin yang diajukan Iran yakni pertama, perang diakhiri secara permanen dalam 30 hari. Kedua, adanya jaminan tak ada lagi serangan terhadap Iran. Kemudian pasukan Amerika Serikat ditarik dari kawasan. Poin keempat yakni terkait pencabutan seluruh sanksi ekonomi terhadap Iran, pembebasan aset Iran, dan pembayaran ganti rugi perang. Kemudian poin ketujuh yakni pengakuan hak Iran terkait uranium, penghentian permusuhan di kawasan termasuk Lebanon, hingga penghentian blokade Amerika Serikat terhadap pelabuhan Iran. Poin selanjutnya yakni terkait mekanisme baru pengelolaan Selat Hormuz, jaminan kebebasan navigasi, dan penghentian serangan terhadap fasilitas nuklir Iran. Poin ke-13 yakni terkait penghentian penangkapan kapal, dan terakhir yakni pembentukan pengawasan demi menjaga stabilitas kawasan. Sebelumnya, proposal awal dari Amerika Serikat terdiri dari 9 poin, termasuk tawaran gencatan senjata selama 2 bulan. Namun Iran menilai pendekatan tersebut tidak cukup untuk menyelesaikan akar konflik. Sehingga Iran mengusulkan 14 poin tersebut agar konflik dapat diselesaikan dalam waktu 30 hari secara permanen. Namun hingga kini kedua belah pihak masih belum juga mencapai kesepakatan perdamaian. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mendarat di Cina. Donald Trump turun dari Air Force One saat tiba di Cina pada hari Rabu malam. Trump disambut di landasan pacu oleh Wakil Presiden Cina Hang Zhang, Duta Besar Amerika Serikat, dan pejabat lainnya. Trump dijadwalkan bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping pada Kamis 14 Mei besok. Ini menjadi kunjungan pertama seorang Presiden Amerika Serikat ke Cina dalam 1 dekade. Dalam kunjungan ini, kedua negara akan fokus membahas hubungan perdagangan, kerjasama ekonomi, dan diskusi strategis yang lebih luas antara Washington dan Beijing. Kunjungan diduga juga akan membahas mengenai perang Iran, isu senjata nuklir, hingga ketegangan di Taiwan.